Selamat pagi buat saudara semua. Ada hal yang kita mau bagikan sebagai pendoa pagi hari ini. Ada satu sikap yang harus kita lakukan atau kita jajaki saat yaitu namanya berani tampil beda ya. Kemarin di Setiabudi Pahit bagiran juga ya. Saya punya sudut yang lain. Jadi kita lihat firman Tuhan ya. Kalau lihat gambar ini, saya cukup merenungkan ya. Kenapa cuma satu lampu yang nyala? Yang lainnya padam. Saya hanya merenung, gambar ini menggambarkan hidup saya. Saya ada di tengah-tengah kegelapan, kehidupan di sekeliling saya, di komunitas, di luar gereja ataupun di gereja. Saya harus berbeda dengan yang lainnya. Karena yang lainnya ini padam, saya harus terang sehingga bisa menyinari yang gelap-gelap ini. Ini yang Allah mau, saudara. Saudara dan saya sebagai pendoa-pendoa pagi, yang pagi-pagi harus bangun pagi, yang harus membangunkan anak-anaknya, pasangannya mungkin, untuk berdoa pagi hari, ya harus tampil beda dibandingkan kebanyakan orang. Merelakan dirinya, mungkin kalau boleh dikatakan, untuk mengurangi tidurnya semalaman. Tapi tetap mau, karena walaupun capek dia boleh ada di depan. Ya, dia melihat ada satu perubahan, ada revival katanya. Gereja kita namanya revival, tapi ini terjadi di dalam kehidupan kita. Pertama dilakukan di rumah tangga kita dulu. Saudaraku, saudara dan saya adalah pendoa yang pagi hari ini berdoa adalah anggota gerejanya Tuhan. Jadi, saudara dan saya harus berbeda dengan dunia yang tidak mengenal Yesus. Jadi yang gelap-gelap itu adalah orang yang serupa dengan dunia. Artinya, saudara dan saya pendoa-pendoa berbeda dengan dunia yang suka berkompromi dengan dosa sekarang tidak lagi berkompromi dengan dosa. Dunia melakukan kompromi dengan dosa ya untuk menyelesaikan masalahnya yang menjepit dia. Jalan keluarnya ya langgar saja. Ya cepat selesai lah. Nah, ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan, yaitu pertanyaannya adalah apakah anak Tuhan masih berkompromi dengan dosa? Ternyata masih ya. Tidak. Hidupnya sehingga dia harus langgar. Saudaraku, seorang pendoa, kami kemarin berdiskusi ya, hari yang lalu. Pendoa harusnya berkarakter Kristus. Berkarakter Kristus artinya tidak dapat dibangun seketika itu, bertobat langsung berubah, tidak. Dia butuh waktu untuk bisa sama dengan Kristus. Dia harus belajar firman Tuhan. Seperti hari ini kita berdoa, mengurangi tidur kita, mungkin boleh dikatakan demikian, kenyamanan daging kita dikurangi. Itulah, jadi butuh waktu ya. Saudaraku, dunia ini akan terus dia tidak akan pernah berhenti, terus mencoba menekan pada setiap anak Tuhan terhadap gereja Tuhan. Nah, dia ingin dunia ini sama. Anak Tuhan maunya distandarisasikan sama dengan dunia. Sekarang ada lagi pertanyaan yang perlu kita jawab. Beranikah mengatakan tidak terhadap dunia walau kelihatannya daging kita tidak nyaman? Tapi kita berani, enggak. Saya mau lakukan apa yang Tuhan mau. Itulah tampil beda. Ya.
Dunia melakukan sesuatu, dia punya goal, yaitu apa, saudara? Untuk menyenangkan dirinya sendiri, bukan pihak lain. Bila anak Tuhan berkompromi dengan dosa, yaitu karena ia segan berkata tidak kepada tawaran dunia itu. Ya, wis lah piye ya, ini udah jawabannya lagi, ya udahlah, sikat aja gitu. Tampil beda seperti tadi, gambar tadi tidak seperti itu. Nanti firman Tuhan akan. Jadi seseorang dengan mudah berkompromi dengan dosa dikarenakan ya dia bergaul erat dengan dunia, bukan dengan yang rohani. Jadi kemarin di gereja saya ngobrol sama seorang bapak yang putranya dulu waktu masih kecil, kalau ayahnya mau pergi pelayanan, dia akan mengejar-ngejar ayahnya, ingin ikut dengan bapaknya pelayanan. Tetapi setelah mereka besar-besar bergaul dengan di sekitarnya, teman-temannya, sekolah karena dia tambah umur, ayahnya berkata, ayah mau pergi pelayanan, oh ya hati-hati, tapi kalau diajak enggak dulu. Ada perubahan. Kenapa dia dulu bersemangat? Karena dulu lingkungannya mungkin ayahnya aja dengan ibunya ya, dengan. Nah, tapi sekarang kan di sekolah, ya. Jadi persahabatan dengan dunia ini hati-hati. Coba kita evaluasi sebentar ya. Kita berdoa Tuhan yang tidak boleh berkompromi dengan dosa. Di sana kita harus tampil beda. Nanti firman Tuhannya berkata demikian, sudah. Di di di, di Korintus dia berkata ini. 1 Korintus 15, 33, 34 berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi saudaraku, pergaulan-pergaulan yang pernah kita lakukan yang membuat kita menjadi buruk harus dikikis, ambil beda. Tapi kata firman Tuhan, pergaulan yang buruk. Sekarang pergaulan kita gimana ya? Mungkin kita nggak bunuh, tapi kita bergaul dengan orang yang suka berdosa, yang membohong. Firman Tuhan katakan, sadarlah kembali sebaik-baiknya. Diminta sama Tuhan, ayo sadar, jangan berbuat dosa lagi. Di Kristenan tidak ada dosa kecil, dosa besar, sama semuanya. Ada di antara, saya lanjut, ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Jadi kalau orang yang tampil beda, yang sama seperti Kristus, dia akan malu kalau itu. Mungkin dosanya, bisa. Firman Tuhan bilang, jangan kamu sesat. Kita pendoa-pendoa sekarang datang ke hadirat Tuhan, Allah ingin kekudusan. Kita berdoa bukan karena rutinitas atau karena mungkin menjabat sebagai hamba Tuhan. Kan kameranya, malah ada teman berkata, ya kan kameranya ditutup bang, kita nggak tahu apa yang dia lakukan, itu urusan dia, jangan. Sekarang saya bagaimana, kamu bagaimana? Jadi hati-hati ya, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Biasa berdoa, sekarang nggak berdoa, pasti ada pergaulan yang nggak baik. Lalu dikatakan lagi ada pertanyaan, kenapa kita harus tampil beda? Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Firman Tuhan katakan kita bukan dari dunia ini, tetapi berasal dari Bapa. Allah lah yang berperan aktif terlebih dahulu memilih kita menjadi warga kerajaan surga. Bukan kita yang milih, tapi Allah yang milih kita. Karena kita lah yang merespon apa yang Allah mau atas kita, termasuk berdoa seperti pagi hari ini. Sebenarnya Allah itu pagi-pagi meng-calling semua orang-orang yang dikenan dia. Ayo bangun, kita berdoa. Ajaklah istrimu, ajaklah suamimu, ajaklah jemaat Tuhan, ajaklah kawan-kawanmu, ajaklah anak-anakmu, bangunkan dia, latihlah dia mulai dari awal hidupnya. Sehingga di rumah itu
ada doa yang indah. Kita harus tampil beda sebagai terang di dunia ini. Firman Tuhan katakan di Yohanes 15, ayat 18-19, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai milik. Itulah speknya. Kalau dunia, kalau kita aja dalam miliknya, dia akan berusaha kuat untuk memegang gitu. Tapi kata firman Tuhan, tetapi karena kamu bukan dari dunia, jadi kita bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itu dunia membenci kamu. Dunia tidak suka kita berdoa pagi-pagi ataupun bersekutu. Berdoa hari Rabu nggak mau dia. Sudah tadi pagi. Tapi kalau anak Tuhan, kalau yang mau tampil beda, berdoa itu adalah kesukaannya. Membaca firman adalah kesukaannya. Melakukan firman Tuhan adalah kesukaannya. Itulah orang-orang yang dikatakan terang. Jadi firman Tuhan di Roma 12 ayat 2 berkata, menasihatkan kita pagi-pagi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nggak boleh kita sama dan serupa. Ya, gelap. Kita adalah anak-anak terang. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau berdoa itu adalah sesuatu yang berkenan, dia akan selalu lakukan. Every day, setiap hari, bukan hari-hari di mana tugasnya dia ada ditugasi oleh gereja. Mari saudaraku, kita tampil beda, bagi pendoa, ajak isi rumah kita datang kepada Bapa pagi hari ini. Mari kita berdoa.